Pagi itu embun masih menggantung di atas daun-daun pisang di halaman rumah keluarga Wito. Udara terasa segar, khas desa kecil di Jawa Tengah yang masih dikelilingi sawah luas dan pepohonan tinggi. Ayam jantan baru saja berkokok, menandakan hari mulai bergulir. Dari dapur, aroma sayur lodeh yang dimasak Sumarni, Ibu Dwi, menguar bersama suara gesekan sendok kayu yang akrab terdengar setiap pagi. Rumah sederhana itu terbuat dari kayu jati tua, berdinding anyaman bambu, dan beratap genteng merah yang sudah mulai pudar warnanya. Namun di tengah kesederhanaan itu ada sesuatu yang tampak mencolok. Kamar Dwi. Dari luar saja terlihat kontras dengan bagian rumah lainnya. Di dalamnya terdapat lemari besar berisi deretan pakaian modis. Beberapa di antaranya masih berlabel butik ternama. Di atas meja rias, berbagai kosmetik impor berjejer rapi, dan di sudut ruangan, terletak sebuah tas tangan berwarna krem dengan logo emas mencolok. Semua barang itu tampak asing di rumah yang serba sederhana seperti milik Wito, Dwi. Gadis berusia 22 tahun itu sedang berdiri di depan cermin besar. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai, kulitnya cerah, wajahnya cantik dengan senyum yang sering memikat siapapun yang menatapnya. Ia mengenakan blus putih modern dipadu celana jeans ketat. Sekilas, ia tampak seperti perempuan kota yang sedang bersiap-siap pergi nongkrong di mal. Bukan gadis desa yang tinggal jauh dari hiruk-pikuk metropolitan. Dwi, makan dulu nak. Suara lembut Sumarni memecah keheningan. Nanti keburu siang kamu belum sarapan. Sebentar bu. Aku make up dulu, jawab Dwi tanpa menoleh. Ia sibuk mengoleskan lipstik warna merah muda di bibirnya, memastikan riasannya sempurna. Sumarni hanya menghela napas pelan. Ia tahu, putrinya bukan seperti kebanyakan gadis desa lain yang sederhana dan apa adanya. Dwi punya cita-cita tinggi dan selera hidup yang berbeda. Namun terkadang Sumarni tak bisa menahan rasa khawatir. Semua barang mewah yang dimiliki Dwi sering membuat warga desa bergosip. Mereka bertanya-tanya, dari mana asal uang gadis itu? Setelah berdandan, Dwi melangkah ke ruang makan Wito, ayahnya, sedang duduk sambil menyeruput kopi hitam. Lelaki itu sudah separuh baya, kulitnya gelap terbakar matahari. Tangannya kasar karena setiap hari bekerja di sawah. Lo Dwi kok dandan segala mau kemana? Tanya Wito sambil memandang heran. Mau ke kota ya, ada janji sama teman-teman, jawab Dwi santai. Janji apa lagi? Kamu tuh jarang di rumah sekarang, ibu sampai bingung. Anak gadisnya pulang selalu malam. Nada suara Wito mulai meninggi. Dwi tersenyum kecil, mencoba menenangkan suasana. Ayah jangan marah, aku kan udah dewasa. Lagian aku juga bukan anak kecil yang bisa disuruh-suruh. Sumarni langsung menatap suaminya memberi isyarat agar tidak memperpanjang pembicaraan. Ia tahu Dwi keras kepala. Bila sudah punya keinginan, sulit dibendung. Hari itu, matahari mulai meninggi ketika Dwi keluar dari rumah. Ia mengendarai motor matic berwarna putih. Yang jelas-jelas bukan motor murah. Beberapa warga desa menatapnya sambil berbisik pelan. Ada yang iri, ada yang kagum, tapi tak sedikit pula yang mencibir. Wah, Dwi itu anaknya Wito kan? Bisik seorang ibu di pinggir jalan. Kok bisa ya hidupnya mewah begitu? Padahal bapaknya cuma petani. Katanya pacarnya orang kaya dari kota. Bu, timpal yang lain. Mungkin dikasih hadiah, makanya tiap minggu bawa barang baru aja. Dwi pura-pura tak mendengar. Ia sudah terbiasa dengan omongan seperti itu dalam hati. Ia justru merasa puas karena bisa membuat orang-orang kagum atau iri. Siang harinya, Dwi bertemu dengan dua temannya di sebuah kafe kecil di kota terdekat. Mereka berbincang, tertawa dan berfoto bersama. Ia memang sering memamerkan kehidupannya di media sosial. Di setiap unggahan, Dwi selalu tampak bahagia, dengan caption tentang gaya hidup modern, kopi mahal, dan cinta yang sempurna. Namun di balik layar ponsel itu, ada sesuatu yang tak banyak orang tahu. Dwi sebenarnya masih sering merasa hampa. Ia berusaha keras membuktikan bahwa dirinya pantas hidup mewah, pantas dicintai oleh Rian, pria tampan dan kaya yang dikenalnya setahun lalu di sebuah acara kampus. Rian bukan sekadar pacar, ia adalah simbol kesuksesan bagi Dwi malam itu. Dwi duduk di teras rumah sambil menatap ponselnya. Rian menelpon, suaranya hangat dan lembut. Sayang, aku udah ngomong sama orang tua. Mereka setuju kita nikah bulan depan, kata Rian. Wajah Dwi langsung berseri. Serius mas? Jadi, beneran? Iya, aku nggak sabar pengen kamu jadi istriku. Kamu udah cukup berjuang. Sekarang waktunya kita bahagia. Dwi menatap langit yang mulai gelap. Hatinya dipenuhi harapan. Ia membayangkan pesta pernikahan megah. Gaun putih,
dan hidup bahagia di rumah besar bersama Rian. Semua yang ia impikan sejak lama akan segera terwujud. Namun di sudut desa yang sama, 3 pria sedang duduk di sebuah warung remang-remang. Bagas, Doni, dan Riko, ini 3 wajah yang dulu pernah dekat dengan Dwi, kini menatap tajam layar ponsel mereka yang menampilkan foto pertunangan Dwi dan Rian. Dia pikir bisa semudah itu ninggalin kita? Gumam Bagas dengan suara serak. Udah kubilang, dia cewek matre. Dulu waktu aku ngasih motor bekas, ditolak mentah-mentah. Ujar Doni sambil mengetukkan sendok ke meja. Riko hanya tersenyum miring. Santai, kalau dia mau main api, kita bisa kasih pelajaran. Tunggu aja nanti. Di luar warung, angin malam berhembus lembut, membawa aroma padi yang mulai menguning. Tapi di antara desir angin itu, seolah ada sesuatu yang lebih dingin berhembus, pertanda akan datangnya petaka. Dwi yang malam itu tidur dengan senyum di wajahnya, tak menyadari apapun. Ia yakin hidupnya sedang berada di puncak kebahagiaan. Ia tak tahu bahwa di luar sana, ada 3 hati yang terbakar oleh api dendam, menunggu saat untuk menghancurkan segalanya. Dan sejak malam itu, bintang di atas rumah Dwi seolah berpendar redup, seakan ikut menunduk menyaksikan awal dari kisah kelam yang akan mengguncang desa kecil itu. Bintang di atas rumah Dwi malam itu memang tampak redup, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang sebentar lagi akan meledak. Di sudut desa, tak jauh dari sawah yang mulai menguning, 3 pria duduk di warung kecil yang pencahayaannya temaram. Asap rokok mengepul di antara mereka, bercampur dengan aroma kopi pahit yang hampir habis. Suasana malam sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Mereka adalah Bagas, Doni, dan Riko. 3 pemuda yang dulu pernah dekat dengan Dwi, masing-masing dengan cerita dan kepahitan sendiri. Bagas, pria bertubuh kekar dengan wajah keras, adalah mantan kekasih Dwi. Ia pernah benar-benar mencintai gadis itu, tapi hubungan mereka kandas karena Dwi merasa Bagas terlalu miskin dan kasar. Doni, berkulit sawo matang dan berwajah manis, dulu sering mengejar Dwi dengan kesungguhan, tapi cintanya selalu ditolak. Ia masih menyimpan rasa sakit hati yang belum sembuh. Sedangkan Riko, pria paling pendiam di antara mereka, dulunya teman lama Dwi di sekolah, namun di balik sikap tenangnya, tersimpan obsesi yang berbahaya. Ia tak pernah benar-benar bisa melupakan Dwi, bahkan hingga kini, meski gadis itu telah berpacaran dengan orang lain. Gila, gumam Bagas. Menatap foto di ponselnya potret Dwi bersama Rian yang sedang tersenyum bahagia di depan restoran mewah. Lihat tuh, gaya mereka kayak raja sama ratu aja, padahal dulu, dia cuma anak petani. Doni tertawa miring. Ya, itulah Dwi. Cewek matre. Dia nggak bakal mau sama orang kayak kita. Cinta cuma buat alasan. Yang penting duit. Riko tidak ikut tertawa. Ia hanya menatap gambar itu lama, kemudian menunduk. Kalian pikir cuma kalian yang sakit hati? Aku lebih parah. Aku dulu bantuin dia waktu kesulitan, tapi sekarang dia bahkan nggak mau nyapa aku kalau ketemu di jalan. Bagas memukul meja kayu warung dengan keras. Kita semua pernah dibodohin sama dia. Cewek kayak gitu nggak pantas bahagia. Pemilik warung menatap mereka sebentar, lalu berpura-pura sibuk membersihkan gelas. Mary bisa merasakan amarah yang memancar dari meja itu. Amarah yang terasa seperti bara api siap meledak kapan saja. Jadi kalian mau apa? Tanya Riko dengan suara rendah. Marah aja nggak cukup, cewek itu udah senang bentar lagi nikah, hidup enak, sementara kita cuma di sini. Nyesel dan ngomel. Bagas mendengus. Kamu punya ide, Riko. Riko menatap keduanya, matanya berkilat aneh. Kita kasih dia pelajaran, biar tahu rasanya diremehkan. Tapi bukan sekarang. Tunggu waktu yang tepat. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara gelas diletakkan di meja, dan desir angin malam yang masuk melalui jendela bambu. Kata-kata Riko menggantung di udara, seperti racun yang perlahan menyebar ke hati 2 pria di depannya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang rencana pernikahan Dwi menyebar ke seluruh desa. Warga ramai membicarakannya, sebagian kagum, sebagian iri, sebagian lagi menganggap Dwi sudah lupa asal-usulnya. Di rumah, Sumarni sibuk mempersiapkan kebutuhan pernikahan, sementara Wito mengurus undangan. Dwi tampak bahagia, tak sedikit pun menyadari bahwa ada bahaya yang diam-diam mengintainya. Sore itu, Bagas berdiri di depan sawah sambil menatap rumah Dwi dari kejauhan. Ia mengingat masa-masa dulu, ketika mereka masih sering berdua di tepi sungai. Dwi yang dulu manis dan sederhana, sekarang berubah jadi sosok yang tinggi hati dan sulit dijangkau. Di matanya cinta telah berubah menjadi dendam. Aku yang dulu nyariin kamu kerja,
Aku yang bantu waktu kamu kehabisan uang, gumam Bagas pelan. Dan sekarang kamu bahkan pura-pura gak kenal, oke Dwi, kamu bakal ngerasain akibatnya. Malam harinya, mereka bertiga bertemu lagi di tempat yang sama. Suasana warung sudah tutup, tapi mereka duduk di bangku luar, ditemani cahaya lampu jalan yang redup. Doni membawa sebotol minuman keras, Riko membawa rokok, sementara Bagas membawa rasa benci yang makin menebal. Gimana kalau nanti malam kita ikuti dia? Ujar Doni dengan nada mabuk. Dia sering keluar nongkrong sama temannya di kota kan? Riko mengangguk pelan. Aku udah tahu jadwalnya tiap malam Sabtu. Dia nongkrong di kafe dekat alun-alun. Pulangnya pasti lewat jalan sepi. Kita tunggu di situ. Bagas tersenyum dingin. Bagus, tapi kita jangan gegabah. Kita tunggu waktu mendekati hari pernikahannya. Biar dia benar-benar merasa takut sebelum hari bahagianya datang. Ketiganya terdiam. Namun tatapan mereka sama, tajam, gelap dan penuh amarah dari kejauhan. Angin malam membawa suara gamelan dari hajatan warga, terdengar samar-samar seperti iringan mistik yang memberi pertanda buruk. Beberapa hari berikutnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Dwi sibuk memilih gaun, fitting kebaya, dan menyiapkan undangan. Ia semakin sering ke kota, semakin jarang di rumah. Rian beberapa kali datang membawa hadiah mahal, cincin, perhiasan, sepatu, dan parfum. Warga makin heboh, sementara Bagas dan teman-temannya makin tersulut emosi. Di suatu malam, Dwi lewat di jalan kecil menuju rumahnya setelah mengantar temannya pulang. Dari balik pohon bambu di pinggir jalan, 3 bayangan mengikuti langkahnya dari kejauhan. Mereka tak berbuat apa-apa malam itu, hanya mengamati. Tapi tatapan mereka seperti menorehkan tanda pada nasib Dwi. Aku janji Riko, kata Bagas lirih. Waktu itu akan datang. Ya, jawab Riko. Suaranya tenang tapi menusuk. Dan ketika itu tiba, dia tak akan menyesal pernah mempermainkan kita. Sementara itu, di rumah, Sumarni merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Malam itu ia bermimpi aneh. Melihat putrinya berdiri di tengah kuburan dengan gaun putih, wajahnya pucat dan mulutnya mengucap pelan, "Ibu, aku pulang." Sumarni terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia segera berwudu dan berdoa dalam hati agar semua baik-baik saja. Yana tak tahu bahwa mimpi itu adalah pertanda bahwa roda takdir mulai berputar menuju malam kelam yang tak akan bisa dihentikan siapapun. Di luar rumah, suara jangkrik masih terdengar bersahut-sahutan. Namun di antara gemericiknya, ada desir angin aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Desa kecil itu seakan menahan napas menunggu sesuatu yang belum diketahui. Sesuatu yang akan mengguncang ketenangan semua orang, dan di bawah langit yang mulai diselimuti mendung, 3 wajah itu, Bagas, Doni, dan Riko bersumpah dalam hati yang sama, bahwa Dwi tidak akan pernah menikmati hari pernikahannya dengan damai. Mereka tak tahu bahwa sumpah itu bukan hanya mengikat mereka pada kejahatan, tapi juga pada kutukan yang kelak menelan hidup mereka sendiri. Hari-hari terasa semakin cepat berlalu sejak pengumuman rencana pernikahan Dwi. Sejak pagi, suara riuh dari dalam rumahnya sudah menjadi hal biasa. Ibu-ibu tetangga datang membantu menyiapkan hantaran, menjahit kebaya, atau sekadar ikut nimbrung memberi saran. Di tengah kesibukan itu, Dwi tampak bersinar seperti calon pengantin yang penuh semangat. Wajahnya berseri-seri setiap kali menerima panggilan video dari Rian, tunangannya yang kini sibuk mengurus berbagai keperluan di kota. Rumah sederhana keluarga Sumarni dan Wito kini berubah menjadi tempat yang ramai. Di ruang tamu, kotak-kotak berisi kain, bunga, dan undangan berserakan di meja. Wito yang biasanya lebih banyak di sawah, kini bolak-balik membantu memindahkan barang. Ia sering mengelap keringat sambil tersenyum bangga melihat anak semata wayangnya akan segera menikah dengan pria kaya. "Pak, nanti Dwi pengen gaunnya dikasih payet yang lebih berkilau ya, biar kelihatan elegan waktu resepsi," ucap Dwi suatu pagi sambil menatap cermin, mencoba gaun putih yang masih setengah jadi. Wito hanya tertawa kecil. "Asal jangan lupa, nak. Yang penting bukan bajunya yang berkilau, tapi hatimu tetap bersinar meskipun sudah hidup mewah." Dwi tersenyum, tapi dalam hatinya ia tetap berpikir bahwa tampil sempurna di hari pernikahan adalah segalanya. Ia ingin semua orang di desanya tahu bahwa dirinya bukan gadis biasa. Ia akan menikah dengan pria kota, punya masa depan yang mapan, dan hidup bahagia sore harinya. Rian datang membawa mobil mewah berwarna hitam. Anak-anak kecil di desa berlari-lari mengikuti mobil itu dengan teriakan kagum. Dwi menyambutnya dengan pelukan. Matanya berbinar, "Kamu makin sibuk aja." "Ya," katanya manja. Rian tersenyum lembut.
Semua ini buat kamu, sayang. Aku cuma pengen kamu bahagia. Setelah nikah nanti, kamu nggak usah lagi capek-capek mikirin apapun. Aku udah siapin rumah di Semarang, kamu tinggal pilih mau isi perabotan apa aja. Dwi hampir tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia melirik beberapa warga desa yang memperhatikan dari kejauhan. Beberapa menatap dengan kagum, tapi ada juga yang berbisik-bisik dengan wajah sinis. Sumarni hanya bisa menghela napas pelan melihat keduanya. Ia bahagia melihat anaknya tersenyum, tapi di balik itu ada kegelisahan yang mengganjal malam itu. Ketika Dwi sibuk merapikan beberapa dokumen dan gaun, Sumarni menghampirinya di kamar. "Dwi, ibu mau ngomong sedikit," ucapnya lembut. "Ya bu, ada apa?" jawab Dwi tanpa menoleh. Tangannya masih sibuk menata perhiasan. "Sebentar lagi kamu menikah, nak. Ingat, dalam adat Jawa, calon pengantin perempuan tidak boleh keluar malam menjelang hari pernikahan, apalagi sampai jauh dari rumah, itu pamali." Dwi berhenti sejenak, lalu menatap ibunya lewat cermin. Ibu ini masih aja percaya hal-hal begituan. Sekarang zaman udah modern, Bu. Itu cuma mitos saja. Sumarni menggeleng pelan. "Kamu boleh nggak percaya, tapi ibu udah lihat banyak kejadian aneh di desa ini. Dulu Mbak Ratri juga bandel kayak kamu, tetap keluar malam menjelang nikah. Malah kecelakaan. Ibu nggak mau hal buruk terjadi sama kamu." Dwi mendengus kecil sambil tersenyum. "Tenang aja Bu, aku nggak kenapa-kenapa kok. Lagi pula, aku cuma nongkrong sama teman-teman nanti sore. Nggak bakal jauh." Sumarni menghela napas panjang. Ia tahu Dwi keras kepala, dan setiap kali ia mencoba menasihati, selalu dianggap berlebihan. "Ibu cuma minta satu, nak, jangan pulang malam, itu saja," ucapnya dengan nada tegas namun penuh kasih. Dwi hanya mengangguk asal, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Ia menatap pesan dari teman-temannya di grup. "Ngopi yuk." Sekali lagi sebelum Dwi jadi istri orang. Di luar rumah, angin berhembus lembut membawa aroma bunga melati yang mulai mekar di halaman. Langit sore berwarna jingga. Tapi entah kenapa suasananya terasa sedikit aneh. Seekor burung gagak melintas rendah di atas atap rumah Dwi, membuat Sumarni bergidik ngeri. Sementara itu, di ujung desa, 3 pria tampak duduk di warung kecil dekat jalan utama. Wajah mereka tampak muram, penuh kemarahan. Mereka adalah Jono, Bambang, dan Rudi. Pemuda yang dulu pernah dekat dengan Dwi namun kini hanya menyimpan amarah dan rasa dendam. "Gila ya, dia beneran mau nikah sama orang kota itu," gumam Jono sambil memukul meja kayu. "Padahal dulu dia janji sama gue," tambah Bambang dengan nada getir. Rudi menatap dua temannya, matanya tajam dan penuh kebencian. Perempuan kayak dia nggak pantas hidup enak. Kalau bukan karena uang, dia nggak akan mau sama Sirian itu. Suasana di antara mereka semakin panas. Rudi menatap jalan desa yang mengarah ke rumah Dwi. Senyumnya tipis dan dingin. "Tunggu aja. Kalau dia berani keluar malam lagi, itu bakal jadi malam terakhirnya." Kata-kata itu menggantung di udara, disertai tatapan kejam yang menyiratkan niat buruk. Sementara di rumah, Dwi masih sibuk dengan teman-temannya lewat panggilan video. Tertawa riang tanpa menyadari ada bahaya yang mulai mengintainya. Di kamar sebelah, Sumarni memandangi foto keluarga mereka, lalu berdoa lirih, memohon perlindungan pada Tuhan agar anaknya dijauhkan dari mara bahaya. Malam semakin larut, lampu-lampu di desa mulai padam satu persatu, menyisakan suara jangkrik yang beradu nyaring. Dari luar jendela kamar Dwi, tampak 3 bayangan samar berjalan perlahan melewati kebun pisang menuju arah rumahnya. Mereka berhenti sejenak, mengawasi dari jauh. Menunggu waktu yang tepat, Dwi tak tahu. Di balik kebahagiaannya menjelang pernikahan, ada 3 pasang mata yang penuh kebencian menatapnya dengan niat busuk. Ia juga tak tahu bahwa tawa yang ia lepaskan malam itu mungkin akan menjadi tawa terakhirnya sebagai manusia hidup, dan di bawah langit malam yang gelap, suara lirih angin membawa firasat buruk. Seolah alam sendiri sudah tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Suara jangkrik masih bersahutan dari balik pepohonan ketika malam itu berakhir dengan hawa yang terasa berat, seolah alam sendiri sedang menahan napas. Menunggu sesuatu yang belum terjadi, Dwi yang baru saja menutup tirai kamarnya sama sekali tidak menyadari bahwa di luar sana ada 3 bayangan samar yang memandangi rumahnya dari kejauhan. Mereka berdiri lama di antara gelapnya kebun pisang, lalu menghilang begitu saja ketika anjing tetangga mulai menggonggong keras. Keesokan paginya, udara di desa terasa ganjil. Embun menetes lebih lama di ujung daun, dan langit tampak lebih redup dari biasanya. Dwi bangun agak siang, lalu berjalan ke dapur sambil menguap kecil. Ibunya, Sumarni,
Sudah duduk di meja makan sambil menatapnya dengan wajah lelah. "Dwi, kamu semalam tidur jam berapa?" tanya Sumarni tanpa menoleh. "Ya biasalah Bu, ngerjain undangan sama ngobrol sama teman-teman. Kenapa emangnya?" Sumarni menghela napas panjang. "Ibu dengar semalam ada suara langkah orang di sekitar rumah. Ibu kira kamu masih di luar." Dwi tersenyum menenangkan. "Ah, ibu ini. Mungkin cuman angin lewat atau ayam tetangga." Wito yang sejak tadi duduk di pojok ruangan ikut bicara. "Ibumu benar, Dwi. Sekarang udah makin dekat hari pernikahan. Kamu harus jaga diri. Jangan keluyuran malam-malam. Orang desa juga udah banyak yang ngomongin." "Ngomongin apa, Pak?" "Soal kamu yang masih suka nongkrong," katanya. "Calon pengantin yang suka keluar malam sebelum nikah itu rawan sial. Ada yang bilang bisa ketempelan makhluk halus. Ibumu khawatir, Nak." Dwi hanya tersenyum sinis. "Pak Bu, aku udah bilang. Aku nggak percaya hal-hal begituan. Aku sehat, nggak kenapa-kenapa lagi pula. Aku cuma nongkrong di kota kok, nggak sampai ke tempat angker." Sumarni menatap anaknya dengan cemas. "Tapi tetap saja Nak, kadang bukan tempatnya yang angker, tapi waktunya yang salah. Di desa ini malam Jumat Kliwon kayak sekarang, batas antara dunia kita dan dunia mereka katanya tipis, jangan sampai." "Ih, ibu ngomongnya ngeri," potong Dwi sambil tertawa. "Udah, jangan dipikirin, aku baik-baik aja." Namun malam itu, ketika matahari tenggelam di balik sawah dan cahaya jingga berubah kelam, peringatan Sumarni mulai terasa nyata. Dwi yang semula ingin beristirahat justru mendapat pesan dari teman-temannya. "Ngopi bentar yuk. Dudu, sekalian bahas persiapan pernikahan kamu." Ia sempat ragu tapi rasa ingin tampil dan bersosialisasi mengalahkan segalanya. Ia ingin teman-temannya tahu bahwa ia calon pengantin paling beruntung. "Ibu, aku keluar bentar ya, ketemu teman di coffee shop. Nanti balik sebelum jam 10, katanya sambil mengenakan jaket denim dan membawa tas kecil. Sumarni yang sedang melipat kain menoleh cepat. "Dwi, kamu mau kemana malam-malam gini?" "Cuma sebentar Bu, di kota kok, nggak jauh." Ibu larang. "Nah, ini malam Jumat Kliwon, jangan bandel." Ibu punya firasat nggak enak. Namun Dwi sudah melangkah menuju pintu. Ia menoleh sebentar, tersenyum, lalu berkata, "Ibu, Dwi bukan anak kecil lagi, jangan khawatir, nanti juga balik." Mobil kecil Rian yang biasa ia pakai meluncur perlahan meninggalkan halaman rumah. Dari kejauhan Sumarni hanya bisa menatap lampu mobil itu menghilang di tikungan, sementara dadanya terasa sesak tanpa sebab. Perjalanan ke kota berjalan lancar. Jalanan agak sepi, hanya ada suara serangga malam dan lampu jalan yang redup. Dwi sempat merasa merinding saat melewati tikungan dekat pemakaman desa, tapi ia menepisnya dengan memutar lagu keras-keras dari ponselnya. Setibanya di coffee shop, suasana langsung berubah ceria. Ia disambut tawa teman-temannya, obrolan ringan dan aroma kopi hangat. Dwi duduk di pojok, bercerita panjang lebar tentang persiapan pernikahan, gaun dan kehidupan barunya nanti di kota. Semua tampak sempurna malam itu, namun jam terus berjalan, satu persatu teman-temannya pamit, hingga akhirnya hanya Dwi yang tersisa. Barista mulai merapikan meja, tanda tempat itu akan segera tutup. Ia menatap jam tangan. Sudah hampir pukul 12 malam. "Waduh, udah malam banget," gumamnya sambil tertawa kecil. "Nggak apa-apa deh, jalanan pasti masih rame." Ia melajukan mobilnya pelan melewati jalan utama yang kini sunyi. Tapi entah kenapa, lampu jalan satu persatu mulai redup, hanya sisa sinar bulan yang samar menembus kabut tipis. Dwi menatap kaca spion dan untuk sesaat, ia seperti melihat bayangan seseorang berdiri di pinggir jalan. Wanita itu memakai kebaya putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah, berdiri diam menatap ke arah mobil. Jantung Dwi berdegup kencang, ia memejamkan mata sejenak menepuk dada. "Halah, paling cuman orang lewat," katanya meyakinkan diri. Tapi begitu membuka mata, sosok itu sudah tak ada. Mobil terus melaju, namun di tikungan dekat kebun bambu, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Dwi terlonjak, hampir menabrak pohon di pinggir jalan. Ia menekan rem mendadak, napasnya tersengal. Tapi ketika ia menatap ke depan, jalan sudah kosong lagi. "Ya Tuhan, apa sih ini?" Gumamnya, ketakutan mulai merayap. Ponselnya berdering, ternyata Rian menelpon. "Sayang, kamu udah di rumah?" Suaranya terdengar khawatir. "Belum, aku masih di jalan. Tapi aneh deh, jalannya kayak sepi banget. Aku kayak lihat orang tadi." "Udah, jangan berhenti di tengah jalan, cepet pulang ya." "Aku punya firasat nggak enak." Dwi mengangguk walau Rian tak bisa melihatnya. Ia menyalakan mesin lagi dan mencoba menenangkan diri. Namun dari kaca belakang,
Samar terlihat 3 motor melaju pelan mengikuti mobilnya. Lampu mereka redup, tapi cukup untuk membuat bayangan panjang di aspal. Ia tidak menyadari siapa mereka. Ia hanya berpikir itu kebetulan. Mungkin warga lain yang pulang larut malam. Tapi nyatanya, di atas motor-motor itu, 3 pria yang selama ini menyimpan dendam sedang menatapnya tanpa berkedip. Jono menyalakan rokoknya dan menghembuskan asap pelan. Malam ini dia sendirian. Bisiknya Rudi tersenyum dingin. Bagus. Kesempatan kita datang. Bambang mengangguk pelan, suaranya serak. Sekali dia berhenti, dia nggak bakal pulang lagi. Lampu mobil Dwi terus menyinari jalan yang kian gelap, sementara dari belakang, 3 bayangan itu semakin mendekat, pelan tapi pasti. Seperti bayangan maut yang sabar menunggu waktu. Dan di langit yang mulai berawan, seekor burung gagak melintas lagi, mengeluarkan suara parau, seolah memberi tanda. Malam ini akan menjadi awal dari bencana. Malam itu langit seperti tertutup selimut hitam tanpa bintang. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dari sawah yang baru diguyur hujan sore tadi. Di kejauhan suara burung malam sesekali terdengar, memecah keheningan yang terasa menekan. Dwi duduk di kursi sudut coffee shop favoritnya, ditemani cahaya hangat lampu gantung dan tawa teman-temannya yang memenuhi ruangan kecil itu. Gila, gak nyangka kamu bakal nikah duluan. Tuh, ujar Nanda sahabatnya sambil menyeruput kopi dingin. Iya, padahal dulu kamu yang paling cuek sama cowok, timpal Sari sambil tertawa. Dwi hanya tersenyum bangga. Ia menatap cincin di jarinya yang berkilau terkena pantulan cahaya lampu. Rian itu beda, kalian juga tahu kan? Dia bukan cuma ganteng tapi juga mapan. Aku pengen hidup tenang, nggak susah lagi. Teman-temannya mengangguk. Obrolan malam itu dipenuhi canda dan cerita tentang masa depan. Mereka bicara tentang gaun, pesta, bahkan rencana bulan madu Dwi di Bali. Di luar hujan rintik-rintik turun, membuat suasana semakin sejuk. Dwi tampak begitu bahagia malam itu, seolah dunia sepenuhnya miliknya. Namun waktu berjalan cepat tanpa terasa. Jam di dinding menunjukkan pukul 11.45 malam. Satu persatu teman-temannya pamit pulang. Ada yang dijemput pacar, ada juga yang naik ojek online. Hanya Dwi yang tersisa, karena mobil kecilnya diparkir di depan kafe. Yakin nggak mau nunggu dijemput Rian aja? Tanya Nanda sambil mengenakan jas hujan. Nggak usah, aku bisa sendiri. Lagian rumahku cuma setengah jam dari sini, jawab Dwi santai. Mereka berpelukan sebentar sebelum berpisah. Saat Dwi keluar dari coffee shop, hujan sudah reda, menyisakan jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu kota. Ia membuka tas kecilnya, mengambil kunci mobil, dan melangkah menuju tempat parkir. Udara malam terasa lembab dan dingin. Ia sempat merapatkan jaketnya sambil bergumam. Aduh, malam banget ternyata. Begitu mesin mobil menyala, lagu lembut terdengar dari radio. Mengisi keheningan malam, Dwi melajukan mobilnya perlahan. Melewati jalan kota yang mulai sepi, sesekali ia melirik ke kaca spion, memastikan tak ada kendaraan di belakangnya. Tapi di kejauhan, samar terlihat lampu 3 motor yang melaju pelan mengikuti arah yang sama. Awalnya, ia tidak curiga, tapi setelah beberapa menit, motor-motor itu tetap berada di jarak yang sama. Dwi menggigit bibirnya, mencoba mengabaikan rasa cemas yang mulai tumbuh. Ah, mungkin cuma kebetulan. Mereka juga mau pulang ke arah desa. Gumamnya jalan mulai berkelok. Lampu kota berganti menjadi lampu jalan yang redup. Semakin jauh dari pusat kota, semakin sunyi suasananya. Ketika melewati jembatan kecil dekat area pemakaman tua, bulu kuduk Dwi tiba-tiba berdiri. Angin dingin berhembus dari arah pohon beringin besar di tepi jalan. Ia mempercepat laju mobil, tapi tiba-tiba, brak, sebuah batu besar terguling ke tengah jalan. Dwi kaget, menginjak rem keras-keras hingga mobil berhenti mendadak. Dari kaca depan, ia melihat 3 motor berhenti di belakang mobilnya. Lampu sorot mereka menyoroti tubuhnya dari kaca spion, membuat siluetnya tampak jelas. Dwi mulai panik. Ia berusaha menyalakan mesin lagi. Tapi entah kenapa mobilnya tiba-tiba mati total, ya Tuhan. Ayo nyala dong, bisiknya gemetar. Namun belum sempat ia bereaksi lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat. 3 pria berjaket hitam muncul dari balik cahaya motor. Salah satunya memegang tongkat kayu, satu lagi menyalakan rokok dengan senyum sinis. Halo Dwi. Suara berat itu membuat darahnya membeku. Ia mengenal suara itu. Jono, ngapain kalian di sini? Teriaknya ketakutan, mencoba mengunci pintu mobil. Tapi Jono hanya tertawa pelan. Santai aja Du, kita cuma mau ngobrol. Udah lama banget nggak ketemu kan? Bambang memukul kaca mobil pelan dengan tongkatnya.
Keluar Dwi, jangan bikin susah. Dwi gemetar hebat. Ia menekan klakson keras-keras, tapi suara itu tenggelam dalam hening malam. Tidak ada satupun kendaraan lain lewat di jalan itu. Tolong, ada orang tolongin aku. Jeritnya sambil memukul-mukul kaca Rudi, yang sejak tadi berdiri diam tiba-tiba menarik gagang pintu dengan kasar. Kamu pikir bisa terus seenaknya ninggalin kami, hah? Dwi menjerit histeris ketika pintu mobil berhasil dibuka. Mereka menariknya keluar, memegang kedua tangannya erat. Imronta menendang berusaha kabur. Namun kekuatan ketiganya jauh lebih besar. Lepasin. Aku bakal laporin kalian. Teriaknya, lapor ke siapa, Du? Balas Jono dingin. Ke calon suami kamu yang kaya itu. Dia nggak bakal sempat nolongin kamu malam ini. Air mata Dwi mulai jatuh. Ia berusaha menendang. Tapi Rudi menampar wajahnya keras hingga ia jatuh tersungkur di tanah berlumpur. Mereka menyeret tubuhnya ke pinggir jalan, melewati semak-semak dan menuju ke arah kuburan tua yang hanya diterangi cahaya bulan pucat. Batu nisan berlumut tampak berjejer di sepanjang jalan setapak. Aku mohon jangan lakukan ini. Isaknya dengan suara parau, namun mereka tak menggubris. Jono menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. Kamu pikir kamu bisa mempermainkan kami bertiga, ya? Setelah kami bantu kamu dulu, kamu malah sombong, sekarang rasain akibatnya. Dwi menjerit, mencoba melawan. Tapi jeritannya hanya menggema di antara pepohonan tua. Tak ada yang mendengar, tak ada yang datang menolong. Angin malam bertiup makin kencang, seolah ikut menangis menyaksikan kekejaman yang terjadi di tempat itu. Suara jangkrik menghilang, berganti dengan isak Dwi yang semakin lemah. Sementara di rumah, Sumarni tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dadanya berdebar hebat, keringat dingin mengalir di pelipis. Ya Allah, ada apa ini? Bisiknya. Ia berdiri di depan jendela menatap ke arah jalan gelap menuju desa. Entah kenapa, hatinya merasa sangat tidak tenang. Wito yang terbangun karena suara istrinya hanya bisa menatap cemas. Kamu kenapa? Sumarni menggigit bibirnya, air mata menetes. Aku merasa Dwi dalam bahaya. Di kejauhan, di bawah langit kelam tanpa bulan, suara jerit terakhir Dwi memecah keheningan malam. Setelah itu semuanya sunyi. Dan ketika embun pagi mulai turun, hanya angin yang tahu apa yang benar-benar terjadi di kuburan tua itu. Mobil Dwi masih terparkir di tepi jalan. Pintunya terbuka, lampunya masih menyala redup. Namun pemiliknya telah lenyap tanpa jejak. Malam itu menjadi awal tragedi yang akan mengguncang seluruh desa. Malam itu pemiliknya telah lenyap tanpa jejak. Di antara batu nisan dan pohon-pohon tua, kegelapan menggulung seperti kain tebal yang menutup segala suara, kecuali ratapan angin dan gesekan ranting. Rerumputan yang basah mengeluarkan bau tanah yang dingin. Setiap langkah terasa berat, menekan seperti beban yang tak kasat mata. Di sana, di tengah pekuburan yang sepi, Dwi bergulat bukan hanya dengan tangan-tangan kasar, tetapi dengan ketakutan yang membakar di dadanya. Ketakutan yang mengatakan bahwa malam itu hidupnya sedang dipertaruhkan. Mereka membawa Dwi berjalan pelan membelah lorong-lorong makam. Suara sepatu mereka menggores tanah berlumpur, bergema oleh ruang-ruang kosong di antara nisan. Lampu motor yang tadi menguntit kini menjadi sorot-sorot kecil yang menari-nari, memantul pada petak-petak batu nisan yang berlumut. Dwi berusaha berbisik memanggil bantuan. Suaranya tercekat oleh rasa dingin dan oleh rasa tidak percaya bahwa orang-orang yang dulu dikenalnya bisa berubah menjadi demikian kejam. Ia meronta, memohon, menangis, memanggil nama orang tuanya. Jeritan kecilnya terpecik seperti percik air di telaga tenang. Segera hilang di telan malam. Para pelaku tidak lagi bicara seperti sebelumnya saat mereka duduk di antara nisan. Wajah mereka tampak lebih pucat di bawah sinar bulan. Namun sorot matanya yang penuh dendam sama sekali tak mereda. Mereka melakukan apa yang mereka rencanakan, dengan kata lain yang lebih dingin, mengambil alih tubuh dan kehendak Dwi, merenggut kebebasan dan kehormatannya malam itu. Aku tidak akan menggambarkan tindakan-tindakan itu secara eksplisit. Cukup dikata bahwa Dwi disakiti dengan keji. Ia merasakan dunia meluruh dari sana. Angin yang tadinya bersahabat berubah menjadi semburan yang menusuk tulang. Dan hujan yang turun kemudian seperti memercikkan tinta hitam di atas kain putih. Hujan datang tak lama setelah mereka sampai di tempat itu. Pertama rintik-rintik tipis, lalu berubah menjadi deras yang memukul tanah. Suara gemuruh petir mengoyak langit, memberi latar bunyi yang mencekam. Air hujan menggenang di lekuk-lekuk tanah, mengaburkan jejak kaki, meratakan segala sesuatu menjadi samar. Di bawah hujan, tubuh Dwi mengalami pukulan terakhir dari dunia ini. Bukan hanya oleh tangan-tangan pelaku,
Tetapi oleh kegelapan yang menutup perlahan, ia tak lagi mampu menahan semuanya. Matanya yang biasanya cerah kini sayu, tak mampu lagi mengambil pelajaran udara yang dingin dan asin. Sebelum hilang, Dwi sempat mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang masih melekat di antara terisak dan napas yang tersendat. Ia menatap wajah-wajah yang dulu pernah dekat dengannya. Di hadapan mereka ia membisikkan kata-kata yang bukan sekadar doa. Itu adalah sumpah yang keluar dari lubuk paling dalam sakitnya. Aku tak akan diam. Kalian semua akan kubawa ke neraka. Suara itu kecil, namun tajam seperti serpihan kaca. Kata-kata itu menancap seperti jarum ke benak mereka, membuatnya meresap lebih lama daripada debu yang beterbangan. Setelah kejadian malam itu, para pelaku pergi meninggalkan lokasi dengan langkah terburu, meninggalkan tubuh yang terkulai di antara nisan-nisan. Mereka tak berbicara banyak, hanya suara-suara napas dan geraman mesin motor yang merobek sunyi. Hujan terus turun merontokkan sisa-sisa dedaunan. Petir masih sesekali menyambar, menyorotkan siluet-siluet rumah dan pohon di kejauhan. Alam seperti menyaksikan, namun tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengubah nasib yang sudah terjadi. Keesokan harinya desa terbangun pada kabar yang menusuk kalbu. Pagi membawa kabut tipis dan bau tanah basah yang pekat. Seorang petani yang melewati jalan setapak menemukan mobil yang masih terparkir. Pintunya terbuka, kursi masih basah oleh hujan semalam. Namun tak ada jejak manusia di sekitarnya. Kebingungan menyebar cepat. Warga berkumpul di dekat gapura desa, berbisik menanyakan kemungkinan-kemungkinan, sementara beberapa orang yang lebih tua menggeleng-geleng, teringat pada larangan-larangan adat yang ditinggalkan. Penelusuran dilakukan. Mereka menelusuri jalan setapak menuju makam tua. Mencari petunjuk, saat itu pula mereka menemukan tubuh Dwi. Ditemukan oleh seorang penggali kubur yang pagi-pagi sekali pergi mengecek tumpukan kayu. Kondisinya membuat seluruh tubuh desa mencelos. Dwi ditemukan tak bernyawa di antara barisan nisan. Jasadnya menutupkan cerita yang tak kunjung bisa dipercaya. Aku tidak akan menulis secara rinci tentang kondisi jasad itu. Hanya cukup dibilang bahwa tubuhnya mengenaskan, dan hal yang paling mengerikan segera terkuak setelahnya. Ada bagian dari dirinya yang tidak ditemukan. Kepala yang biasanya menjadi identitas seorang manusia tidak ada di tempat itu. Informasi itu seperti petir kedua yang menyambar warga. Lebih mengerikan lagi daripada kabar kematiannya sendiri. Kabar itu menyebar seperti api tangisan membelah pagi. Sumarni pingsan berkali-kali saat berita menghantamnya. Wito merangkul tubuh istrinya seolah mencoba menahan kehampaan besar itu. Rian yang baru sampai setelah menerima telepon, tak mampu berkata-kata. Matanya kosong, seperti orang yang ditarik keluar dari kenyataan paling indahnya. Semua rencana pernikahan, janji-janji, dan mimpi-mimpi yang telah ditata rapi seketika runtuh. Seperti rumah yang terkena gempa di pasar, ibu-ibu berbicara dengan suara bergetar tentang tanda-tanda aneh yang teramati malam sebelumnya. Penampakan samar di pinggir jalan, bayangan melintas, suara-suara yang tak lazim. Beberapa orang tua ingat kembali peringatan adat yang diabaikan. Larangan keluar malam menjelang pernikahan. Ada yang merasa bersalah, ada yang hanya terpukul oleh rasa takut. Namun tak seorang pun menyangka bahwa tragedi ini akan sedemikian jauhnya. Di rumah keluarga suasana berubah menjadi dingin dan penuh keheningan. Bunga-bunga pernikahan yang semula sudah dipesan, melati yang harum, serta kain-kain yang dikemas tergeletak tak tersentuh. Wito mengunci diri di ruang tamu. Tangannya gemetar saat menatap foto Dwi yang terpajang. Sumarni terus berulang-ulang memanggil nama anaknya, lalu menangis tanpa henti. Tetangga berdatangan, membawa makanan dan doa. Namun tak ada satupun kata yang cukup untuk menghibur kehancuran itu. Di tempat lain, jauh dari suasana duka, ada bisik-bisik kecil. Ketiga pria yang selama ini menyimpan dendam. Mereka berusaha tetap tenang, namun di mata mereka ada lekukan ketakutan yang samar. Bukan hanya karena perbuatan mereka, tapi karena bisik-bisik yang beredar tentang kutukan, tentang janji terakhir yang terucap dari bibir korban sebelum mati. Di malam-malam berikut, desa akan mendapati bahwa kehilangan itu bukan sekadar kasus yang bisa diselesaikan oleh hukum semata. Sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak kasat mata, mulai bergerak di sekitar mereka. Sebuah perasaan bahwa keadilan yang biasa tak lagi memadai. Akhirnya kisah malam itu menjadi titik balik. Bukan hanya kehilangan seorang gadis, tetapi juga bangkitnya sesuatu di antara duka. Sebuah janji yang berbisik, menunggu untuk ditepati. Dan kata-kata terakhir Dwi,
yang keluar dari bibir penuh luka tetap menempel di udara. Sumpah yang menuntut balas. Sumpah yang tak akan bisa diabaikan oleh mereka yang mendengarnya. Desa kecil itu pun mulai merasakan bagaimana bayang-bayang masa lalu bisa berubah menjadi ancaman nyata, menyusup ke dalam tiap langkah kehidupan yang tersisa. Udara pagi di desa itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak menuju pemakaman tua. Tempat di mana malam sebelumnya langit dipenuhi petir dan hujan deras, seolah ikut menangis. Di sanalah kata-kata terakhir Dwi menggantung seperti sumpah yang belum terbayar. Dan kini pagi itu, sumpah itu mulai menunjukkan wujudnya. Sarto, penggali kubur tua yang sudah 20 tahun mengurus pemakaman, datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa cangkul dan termos kopi, berniat membersihkan makam tua di sisi utara yang semalam diterpa hujan. Namun langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di balik semak. Sesosok tubuh perempuan tergeletak di antara nisan, pakaian putihnya basah dan menempel pada kulit pucat yang kaku. Sarto terdiam, matanya memicing, menelan ludah dengan susah payah. Ia berjalan pelan mendekat, napasnya berat dan dadanya berdebar keras. Saat melihat lebih jelas, lututnya langsung lemas. Tubuh itu tak memiliki kepala. Di dada, sebuah kalung kecil masih menggantung. Kalung berbentuk hati dengan inisial D di tengahnya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Gumamnya lirih, lalu tubuh tua itu jatuh terduduk. Ia gemetar, kemudian berlari sekuat tenaga menuju kampung, menjerit-jerit memanggil warga. Ada mayat. Ada mayat di pemakaman. Perempuan tanpa kepala. Suara Sarto memecah pagi yang hening. Dalam waktu singkat, warga berkerumun, sebagian masih mengenakan sarung dan pakaian tidur. Beberapa membawa senter, beberapa lainnya menenteng ponsel, ingin memastikan kabar yang tak masuk akal itu. Ketika mereka sampai di tempat kejadian, jeritan dan tangisan langsung pecah. Ya Allah, itu Dwi, seru salah satu ibu yang mengenalnya. Tangannya gemetar menutup mulut. Itu bajunya, itu kalungnya. Desa yang tadinya tenang mendadak berubah menjadi lautan kepanikan. Beberapa orang menelpon kepala desa, sementara yang lain segera berlari ke rumah keluarga Wito. Di rumah itu, Sumarni sedang menyiapkan sarapan sambil berharap kabar baik tentang anaknya yang belum pulang semalam. Ia baru saja hendak menyalakan kompor ketika teriakan terdengar dari luar pagar. Bu Sumarni, cepat keluar, Dwi. Dwi ditemukan. Wito yang mendengar langsung berlari keluar rumah. Tapi langkahnya berhenti begitu melihat wajah para tetangga. Pucat, bingung, takut, tidak ada senyum, tidak ada tanda harapan. Hanya diam dan pandangan kosong ditemukan di mana suaranya serak hampir tidak keluar. Salah satu tetangga menunduk, di pemakaman. Tapi, tolong kuat Pak Wito Dwi, sudah tidak bernyawa. Sumarni yang mendengar kalimat itu dari dalam langsung menjatuhkan piring di tangannya. Piring itu pecah di lantai. Dan tubuhnya ikut jatuh menyusul. Ia pingsan seketika. Wajahnya pucat seperti kertas. Wito memeluk istrinya yang tak sadarkan diri. Air matanya jatuh membasahi pipinya sendiri. Tak lama Rian datang dengan mobilnya. Berlari tanpa sepatu, wajahnya penuh cemas. Ia mendengar kabar itu dari salah satu teman Dwi yang melihat postingan warga di grup WhatsApp desa saat ia sampai di pemakaman. Polisi sudah berdatangan. Garis kuning dipasang mengelilingi lokasi. Dan jasad Dwi ditutupi kain putih. Rian berjalan pelan, lututnya bergetar. Saat kain itu dibuka, ia berteriak keras, "Dua!" Suara teriakannya bergema, mengguncang seluruh hati yang mendengar. Ia berlutut di tanah, memegang tangan Dwi yang dingin. Matanya memerah, air mata jatuh bertubi-tubi membasahi jari-jarinya. "Kenapa sayang? Kenapa begini?" Para warga ikut menangis, beberapa menunduk sambil beristighfar. Polisi hanya bisa menenangkan keluarga, sementara tim forensik mengangkat jasad Dwi dengan hati-hati, namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengembalikan kepalanya. Bagian itu hilang, entah kemana. Hari itu seluruh desa menjadi kelabu. Tidak ada tawa, tidak ada musik. Hanya suara azan dan isak tangis yang memenuhi udara. Rumah keluarga Dwi dipenuhi pelayat, sementara di ruang tamu, peti sederhana disiapkan. Sumarni duduk di lantai. Matanya kosong menatap peti itu. Sesekali ia tersenyum kecil seolah berbicara dengan anaknya. "Dwi, ibu sudah bilang jangan keluar malam nak, kenapa kamu keras kepala?" Bisiknya lirih sambil membelai udara kosong. Rian duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat dan mata bengkak. Di tangannya, cincin pernikahan yang seharusnya melingkar di jari Dwi kini
hanya menjadi benda dingin yang tak bermakna. Ia memandangi foto pertunangan mereka. Dwi tersenyum bahagia di sampingnya. Gambar itu terasa seperti mimpi yang kejam. Sore harinya, jenazah Dwi dimakamkan di pemakaman desa. Hujan kembali turun perlahan, seolah langit ikut menangis. Para warga berdiri di bawah payung, menatap dengan wajah sedih ketika jenazah itu diturunkan ke liang lahat. Di antara suara doa, hanya satu hal yang membuat suasana kian menyayat. Kepala Dwi belum ditemukan, sehingga pemakamannya dilakukan tanpa bagian itu. Kiai setempat memimpin doa dengan suara bergetar. Semoga Allah menerima arwah almarhumah Dwi, mengampuni segala dosanya, dan menuntun pelaku keadilan dunia dan akhirat. Setelah semua usai, warga pulang satu persatu, tapi rasa takut masih menggantung di udara. Banyak yang berbisik, merasa ada sesuatu yang janggal. Kok bisa mayatnya ditemukan di makam tua, tapi kepalanya nggak ada? Tanya seorang ibu dengan suara pelan. Jangan-jangan bukan orang biasa yang melakukannya malam hari. Setelah pemakaman selesai, hujan kembali turun lebih deras. Rian masih duduk di dekat pusara, tak mampu meninggalkan. Sementara itu di rumahnya, Sumarni tak berhenti memandangi foto anaknya. Ia menyalakan dupa, menaburkan bunga, dan berdoa dengan air mata yang tak henti jatuh. Ketika jam menunjukkan tengah malam, beberapa warga yang rumahnya dekat dengan makam mengaku mendengar suara tangisan perempuan. Suaranya pelan di awal, seperti seseorang yang menahan perih, lalu lama-lama berubah menjadi isak yang memilukan. Oh, aku sakit, aku dingin. Suara itu datang dari arah makam baru, tempat Dwi dimakamkan pagi tadi. Warga yang mendengar saling pandang. Ada yang berusaha menutup telinga. Ada pula yang memanjatkan doa dengan suara terbata-bata. Seekor anjing kampung menggonggong tanpa henti mengarah ke pemakaman. Bulunya berdiri, ekornya di antara kaki. Keesokan paginya, saat matahari mulai naik, bunga-bunga di atas makam Dwi terlihat berantakan seperti habis diterpa angin kencang. Tapi yang membuat bulu kuduk warga berdiri adalah tulisan samar di tanah basah di depan nisan itu. Seperti bekas goresan tangan. Aku belum tenang. Desa itu pun mulai diliputi ketakutan. Tak hanya karena kehilangan, tapi karena mereka tahu sesuatu yang belum selesai sedang bangkit di antara mereka. Dan malam-malam setelahnya akan membawa teror yang tak bisa dijelaskan oleh manusia manapun. Tulisan samar di tanah makam yang terbaca "Aku belum tenang" menjadi pertanda yang tak dipahami siapapun. Warga desa menganggapnya sekadar guratan alam. Tapi di dalam hati mereka ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Hujan, angin malam, dan suara tangisan yang terdengar di sekitar kuburan seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang kelam mulai bangkit dari dalam tanah. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Dwi. Hari pernikahannya dengan Rian. Rumah keluarga Wito telah dihias dengan janur kuning, bunga melati dan kain putih yang menjuntai di pintu. Musik gamelan lembut terdengar dari pengeras suara, dan aroma kembang 7 rupa memenuhi udara. Namun semua keindahan itu terasa kosong. Tidak ada pengantin wanita, hanya kenangan yang tergantung di setiap sudut rumah. Sumarni duduk di ruang tamu dengan pakaian kebaya hitam. Wajahnya pucat tanpa riasan. Di hadapannya tergeletak foto Dwi mengenakan kebaya putih. Foto pre-wedding yang kini menjadi pengganti kehadirannya. Harusnya hari ini kamu duduk di pelaminan, nak, bisiknya dengan suara serak. Bukan. Begini caranya. Para tetangga datang melayat sekaligus menemani keluarga, mencoba memberikan semangat. Namun tak ada yang benar-benar bisa menghapus duka itu. Di halaman, janur yang semula segar tampak layu. Bunga melati berguguran satu persatu seolah ditarik angin yang tak terlihat. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, ini aneh, kenapa melati itu jatuh sendiri? Tanya seorang ibu. Katanya kalau bunga melati jatuh tanpa disentuh, berarti ada arwah yang datang. Jawab yang lain dengan nada pelan. Wito menatap sekeliling, ia berusaha menenangkan diri, tapi setiap kali angin berhembus, ia merasa seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Sementara itu Rian datang dengan pakaian pengantin lengkap, wajahnya kusut dan mata sembab. Ia tetap bersikeras mengenakan jas dan membawa buket bunga yang seharusnya ia berikan pada Dwi di pelaminan. Saya cuma ingin menyelesaikan janji saya, Pak, katanya pada Wito dengan suara pelan. Mungkin arwah Dwi bisa melihat kalau saya masih menepati kata-kata saya. Wito hanya mengangguk pelan. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Ketika sore menjelang, langit tiba-tiba gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Angin bertiup kencang dan semua lilin di ruang tamu padam bersamaan.
Cermin besar di dinding retak tanpa sebab, menimbulkan suara keras yang membuat semua orang tersentak. Retakannya membentuk pola seperti wajah wanita yang sedang menatap. Sumarni menjerit kecil, "Ya Allah, kenapa ini semua terjadi?" Rian mendekati cermin itu dengan langkah hati-hati. Di antara retakan, ia seolah melihat bayangan seseorang. Seorang wanita mengenakan kebaya putih, berdiri di belakangnya dengan wajah rusak penuh luka. Ia memejamkan mata berusaha menepis ilusi itu. Namun ketika membuka mata kembali, bayangan itu sudah hilang. "Rian, kamu kenapa?" tanya salah satu tamu. Rian menggeleng pelan. Enggak apa-apa, mungkin cuma bayangan." Tapi dalam hatinya, ia tahu apa yang baru saja dilihat bukan hal biasa. Menjelang malam, suasana rumah semakin mencekam. Bunga-bunga di pelaminan mulai layu, dan kain putih di dinding berkibar sendiri meski angin berhenti bertiup. Lampu gantung bergoyang pelan, menimbulkan suara berdecit yang membuat bulu kuduk berdiri. Pukul 12 malam, hujan turun pelan. Semua tamu sudah pulang. Hanya keluarga dan Rian yang masih bertahan di rumah. Sumarni menyalakan dupa di ruang tengah, berharap arwah Dwi tenang. Tapi dari arah kamar Dwi, terdengar suara lirih seperti seseorang sedang menyanyikan lagu Jawa. Lagu yang biasa Dwi nyanyikan sambil berdandan. Suara itu pelan tapi jelas. "Seliramu cahayu, aja lunga ado-ado." Sumarni langsung mematung. Rian menatap ke arah kamar yang pintunya tertutup. "Bu, ibu dengar itu?" tanyanya pelan. Sumarni tidak menjawab. Ia menggenggam rosario kecil di tangannya. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba pintu kamar Dwi terbuka perlahan dengan bunyi krieke. Dari dalamnya keluar aroma melati yang sangat menyengat, bercampur dengan bau anyir darah. Lampu di ruang tamu berkelip-kelip, lalu mati total. Dalam kegelapan itu suara langkah kaki terdengar pelan. Tap, tap, tap. Rian menelan ludah. "Dwi!" Suaranya bergetar. Dari kegelapan muncul sosok mengenakan gaun pengantin putih berlumuran darah. Gaun itu robek di beberapa bagian. Rambutnya panjang dan basah, menutupi sebagian wajahnya yang rusak dan penuh luka. Kepalanya miring, tergantung seperti hampir terlepas. Di tangannya tergenggam bunga melati yang layu. Rian mundur 2 langkah, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, ini nggak mungkin." Sumarni menjerit, tapi suaranya terhenti begitu melihat wajah itu. Wajah yang dulu cantik kini hancur. Sebelah matanya nyaris keluar, bibirnya robek, dan dari lehernya menetes darah segar. Tapi meski menakutkan tak bisa dipungkiri, itu wajah Dwi. Sosok itu melangkah perlahan ke arah mereka. Suaranya serak seperti seseorang yang berbicara dari dalam air. "Bu..." "Rian." Sumarni jatuh terduduk, air matanya bercampur dengan keringat dingin. "Nak, Dwi, itu kamu." Arwah Dwi tersenyum kecil, tapi senyumnya menyeramkan. "Aku sudah bilang, Bu, aku belum tenang." Lampu berkedip lagi dan tiba-tiba ruangan terasa sangat dingin. Dwi menatap ke arah jendela lalu berbisik dengan nada berat. "Mereka sudah dekat." "Siapa, Nak?" tanya Rian, suaranya hampir tak terdengar. Dwi menoleh perlahan. Dari mulutnya keluar darah segar yang menetes ke lantai. Dengan suara parau penuh dendam, ia menyebut satu persatu nama. Teguh, Sandi, Rico. Begitu nama-nama itu disebut, angin bertiup sangat kencang hingga semua lilin padam. Cermin yang sudah retak pecah seluruhnya, mengirimkan pecahan kaca beterbangan. Dalam sekejap, sosok Dwi lenyap, hanya menyisakan aroma melati yang menusuk hidung dan darah segar di lantai. Rian terdiam, tak mampu bicara. Ia tahu nama-nama itu. 3 pria dari desa yang dulu sempat mengganggu Dwi, yang dikenal pemabuk dan kasar. Ia menatap ke arah Sumarni yang masih gemetar di lantai, lalu berbisik, "Bu, saya rasa Dwi datang untuk menuntut balas." Sumarni menutup wajahnya, air matanya jatuh deras. "Ya Tuhan, jangan biarkan anakku tersesat dalam dendam." Namun di luar rumah suara anjing menggonggong tanpa henti, dan angin membawa aroma busuk dari arah kuburan, seolah bumi sendiri bersiap menyaksikan bagaimana arwah Dwi akan memenuhi janjinya, menuntut mereka yang telah merampas hidupnya, dan malam itu hari pernikahan yang seharusnya bahagia, berubah menjadi awal kebangkitan dendam yang akan menelan siapapun yang bersalah. Suara lirih serak yang memanggil nama-nama mereka malam itu masih terngiang jelas di telinga warga yang tinggal dekat rumah Dwi. Sosok pengantin tanpa kepala itu seakan belum puas, belum selesai menuntaskan amarahnya. Malam setelah penampakan itu, desa mendadak berubah menjadi tempat yang mencekam. Angin malam membawa bau melati busuk, dan setiap kali ada yang melewati makam Dwi,
Mereka mendengar suara tawa lirih di antara desir angin. Bagas adalah yang pertama merasakan teror itu. Sejak kematian Dwi, ia menjadi gelisah dan sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat Dwi berdiri di ujung gang rumahnya, mengenakan gaun pengantin putih, wajahnya rusak, darah menetes dari leher yang nyaris terputus. Dwi hanya diam, tapi matanya memancarkan tatapan penuh kebencian. Setiap kali Bagas mencoba berteriak, tubuhnya tak bisa digerakkan, seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah kosong di pinggir desa terbuka, pintu berderit pelan, dan dari dalam tercium bau busuk menusuk hidung. Ketika mereka masuk, semua terdiam ketakutan. Di tengah ruangan, tubuh Bagas tergantung di langit-langit dengan tali rafia merah. Tapi kepalanya hilang. Hanya darah kering yang menetes dari ujung lehernya yang terpenggal. Di lantai di bawah tubuh itu ada bercak bunga melati dan jejak kaki kecil basah, seperti bekas langkah seseorang yang baru keluar dari kuburan. Berita kematian Bagas menyebar cepat. Warga gemetar ketakutan. Mereka percaya arwah Dwi mulai menuntut balas. Polisi datang tapi tak ada petunjuk jelas. Tak ada sidik jari. Tak ada tanda-tanda orang masuk lewat paksa. Hanya udara dingin menusuk yang terasa berbeda di sekitar rumah itu. Doni, teman kedua, berusaha menenangkan diri. Ia menganggap semua itu hanya kebetulan. Tapi sejak kematian Bagas, ia sering mendengar suara langkah kaki mengikuti setiap kali ia berjalan pulang malam. Suara itu berhenti ketika ia menoleh. Tapi saat ia mulai berjalan lagi, langkah itu terdengar kembali, lebih dekat. Lebih cepat, suatu malam Doni bekerja di sawah milik keluarganya. Bulan purnama menggantung pucat di langit, angin meniup lembut padi yang mulai menguning. Tiba-tiba, ia mendengar suara perempuan tertawa pelan. Ia menoleh ke arah pematang dan melihat sosok perempuan berkebaya putih berdiri di antara padi. Wajahnya rusak, darah menetes dari lehernya, tapi senyumnya terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Doni, suara itu lirih namun menggema di telinganya. Aku masih ingat apa yang kalian lakukan. Doni menjerit dan berlari, tapi langkahnya berat, seakan tanah menahan kakinya. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang, dan sosok itu muncul di depannya, lebih dekat, matanya merah menyala. Sekarang, giliranku. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Doni di sawah. Tubuhnya terpelintir seperti tulang-tulangnya diremukkan dari dalam, lehernya patah ke arah yang mustahil, dan wajahnya menatap ke belakang. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya tanah becek dan jejak kaki kecil menuju arah pemakaman Dwi. Riko, yang terakhir, menjadi semakin ketakutan. Ia tak lagi tidur di rumahnya sendiri. Ia pindah ke rumah saudaranya di desa sebelah, berharap arwah itu tak akan menemukannya. Namun malam-malamnya tak pernah tenang. Ia sering mendengar ketukan di jendela, padahal tak ada siapa-siapa di luar. Kadang, kaca berembun membentuk tulisan samar, "Aku masih mencarimu." Malam ketujuh setelah kematian Doni, Riko merasa tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk pergi ke kuburan tempat Dwi dibunuh, berharap bisa memohon ampun. Ia membawa bunga melati dan lilin, berjalan pelan dalam kegelapan malam. Langit tampak muram, dan awan tebal menutup bulan. Sampai di depan makam tua itu, Riko berlutut, tangannya gemetar. "Dwi, aku mohon maaf. Aku menyesal," katanya lirih. Tapi dari balik kegelapan, terdengar suara langkah kaki mendekat, suara kain diseret di tanah. Pelan tapi pasti Riko menoleh, dan darahnya langsung membeku. Di depannya berdiri sosok pengantin perempuan berlumuran darah. Kepalanya hanya tergantung setengah, nyaris putus, matanya kosong, namun senyumnya sangat lebar. Tangan kirinya menggenggam kepala manusia yang masih meneteskan darah segar. "Kepala Bagas, giliranmu, Riko." Suara itu terdengar seperti bisikan dari kubur. Riko berteriak sekuat tenaga, tapi angin malam menelan suaranya. Tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Pagi harinya, warga yang lewat di kuburan menjerit histeris. Di atas makam Dwi, mereka menemukan tubuh Riko dalam posisi sujud, tapi kepalanya hilang. Di samping tubuhnya, ada bunga melati berserakan dan tulisan merah di batu nisan. "Aku sudah menepati janjiku." Sejak malam itu, desa menjadi sepi. Tak ada lagi yang berani keluar setelah maghrib. Orang-orang percaya arwah Dwi belum benar-benar tenang. Kadang di malam tertentu, terutama saat bulan purnama, terdengar suara tangisan lirih dari arah kuburan tua itu. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara yang seolah mengingatkan semua orang akan satu hal, bahwa kejahatan tak akan pernah bisa benar-benar dikubur.
Dan di setiap bau melati yang tiba-tiba menyeruak di malam hari, warga tahu arwah pengantin itu masih mengintai. Membawa dendam yang belum sepenuhnya padam, suara tangisan lirih yang terdengar setiap malam dari arah kuburan Dwi membuat seluruh warga dicekam rasa takut. Tidak ada yang berani melewati jalan menuju pemakaman itu lagi. Mereka percaya meski ketiga pria itu telah mati mengenaskan, arwah Dwi belum benar-benar pergi. Dan mereka benar, karena setiap kali bau melati busuk tercium di udara, berarti arwah itu masih berkeliaran, mencari bagian dirinya yang hilang. Rian tak bisa lagi menahan rasa bersalah yang menghantui. Setiap malam, ia bermimpi melihat Dwi berdiri di depan pelaminan dengan gaun pengantinnya yang berlumuran darah. "Kau berjanji akan menjagaku, Rian," bisik arwah itu dengan suara parau. Sebelum kepalanya terlepas dan menggelinding di kaki Rian, ia selalu terbangun sambil berteriak. Tubuhnya berkeringat dingin. Akhirnya, Rian memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mendatangi rumah Mbah Wiryo, seorang dukun sepuh yang dikenal bijak di desa itu. Rumahnya terletak di pinggir hutan, dipenuhi dupa dan aroma kemenyan. Saat Rian menceritakan semua kejadian, Mbah Wiryo hanya menutup matanya sejenak lalu menghela napas panjang. "Arwah calon istrimu tidak akan tenang, Nak Rian," ucapnya pelan. Ia mati dengan sangat tidak wajar dan kepalanya belum kembali ke tubuhnya. Roh yang tidak utuh tidak akan bisa menyeberang ke alam baka. Rian menatapnya tak percaya. Tapi, kepala Dwi hilang. Mbah sudah dicari kemana-mana, bahkan polisi juga tidak menemukannya. Mbah Wiryo menatapnya dalam, seolah menembus pikirannya. Salah satu pelaku menyembunyikannya. Kepala itu tidak dibuang, tapi disimpan, dijadikan jimat kekuatan. Karena kepala orang yang mati dengan dendam menyimpan energi besar. Rian merasakan darahnya berhenti mengalir sesaat. Ingatannya langsung terlempar ke malam sebelum Riko ditemukan tewas. Ia ingat bagaimana Riko sempat menemuinya di warung kopi. Wajahnya pucat dan penuh keringat. Saat itu Riko sempat berbisik lirih, "Aku harus menyembunyikan sesuatu. Jangan sampai dia menemukannya." Kata-kata itu kini bergema jelas di kepalanya. "Mbah, apa mungkin kepala Dwi ada di rumah Riko?" Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Kemungkinan besar begitu. Kalau kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus menemukannya dan menguburnya kembali bersama jasadnya. Tapi hati-hati, Nak. Arwah yang belum tenang bisa menjadi sangat kuat, bahkan bisa menyerang siapa saja yang mencoba mengganggu jalannya." Tanpa menunggu lama, malam itu juga Rian pergi ke rumah Riko. Rumah itu sudah kosong sejak kematian Riko. Pintu depannya berdebu, kaca jendelanya pecah sebagian, dan udara di sekitarnya terasa berat. Rian membawa senter dan dupa pemberian Mbah Wiryo, berharap bisa melindungi dirinya dari gangguan makhluk halus. Begitu masuk, aroma busuk langsung menyergap hidungnya. Lantai rumah penuh debu dan jaring laba-laba. Tapi di tengah ruang tamu, Rian melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar hebat. Sebuah kotak kayu kecil berukir simbol aneh, tertutup kain putih bernoda coklat tua. Ia mendekat dengan tangan gemetar, membuka kain itu perlahan dan di dalam kotak itu terbaring kepala Dwi. Wajahnya sudah membiru, tapi matanya terbuka lebar seolah masih hidup. Rambutnya kusut dan kering, dan di bibirnya seperti ada sisa senyum tipis yang dingin. Rian langsung terjatuh ke belakang. Menahan napas ketakutan, tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah jendela yang terbuka sendiri. Dupa di tangannya padam dan lampu senter berkelip. Dari dalam kegelapan suara lirih terdengar, begitu dekat di telinganya. "Rian, kenapa baru sekarang kau datang?" Rian menoleh cepat. Di belakangnya berdiri sosok pengantin berlumuran darah. Wajahnya rusak, tapi kali ini kepalanya terlihat utuh. Karena kepala di kotak itu kini hilang, arwah Dwi menatapnya dengan mata kosong. "Aku menunggumu di pelaminan, Rian, tapi yang datang hanya kematian." Rian berusaha mundur, tapi kakinya seperti menempel di lantai. Ia teringat pesan Mbah Wiryo. Dengan sisa keberanian, ia mengambil kain putih dan menutup kembali kotak itu. "Dwi, aku datang bukan untuk melarikan diri. Aku datang untuk menenangkanmu," katanya dengan suara bergetar. "Aku akan mengembalikan bagianmu yang hilang, aku janji." Arwah Dwi menatapnya lama, lalu perlahan menghilang bersama hembusan angin dingin. Rian segera membawa kotak itu keluar rumah dan berlari menuju rumah Mbah Wiryo. Mbah Wiryo sudah menunggunya di depan, membakar kemenyan dan menyiapkan sesaji di pelataran. Mereka berdua melakukan ritual pemanggilan arwah untuk menenangkan Dwi.
Dalam cahaya lilin yang bergetar, Mbah Wiryo membacakan mantra-mantra kuno Jawa, sementara Rian meletakkan kotak berisi kepala Dwi di hadapannya. Namun, udara di sekitar mereka mendadak berubah. Api lilin bergetar, kemudian padam dengan sendirinya. Dari balik kegelapan, suara tangisan terdengar pelan lalu berubah menjadi tawa panjang yang melengking. Mbah Wiryo menatap Rian dengan wajah tegang. Tidak, energinya terlalu kuat. Dia tidak mau pergi sendiri. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar, dan dari arah makam terdengar suara gemuruh. Rian berlari bersama Mbah Wiryo ke arah pemakaman. Membawa kotak itu, hujan turun deras, petir menyambar langit malam. Mereka menggali tanah di atas makam Dwi yang sudah lembab. Rian dengan tangan gemetar menurunkan kepala itu ke dalam lubang, berusaha menyatukan kembali tubuh kekasihnya yang tak utuh. Namun sebelum tanah menutup semuanya, terdengar jeritan panjang memecah malam. Dari dalam kubur muncul tangan pucat penuh tanah yang mencengkeram pergelangan Rian. Kau tak bisa menghentikannya. Suara itu menggema seperti berasal dari dua dunia berbeda. Mbah Wiryo segera menaburkan kemenyan terakhir dan membaca doa keras-keras. Cahaya putih menyilaukan muncul dari dalam kuburan. Lalu semuanya tiba-tiba hening. Hujan berhenti, angin mengalir pelan. Rian terdiam di depan makam. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap tanah basah itu dengan air mata menetes di pipinya. Maafkan aku, Dwi. Aku hanya ingin kau tenang. Namun dari kejauhan, samar-samar terlihat asap hitam keluar dari tanah dan membentuk sosok bayangan besar di langit malam. Suara Mbah Wiryo bergetar. Rian, sepertinya kita terlambat. Arwah Dwi mungkin sudah tenang, tapi sesuatu yang lain ikut terbangun. Petir menyambar keras di atas kepala mereka. Rian menatap langit dengan wajah pucat, dan dari dalam kuburan terdengar tawa perempuan panjang yang bergema di antara hujan yang kembali turun. Malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati pemakaman Dwi, karena semua tahu sesuatu yang jauh lebih gelap telah terbangun. Sesuatu yang bahkan dukun sepuh pun tak sanggup lagi menahannya. Suara tawa perempuan yang menggema di langit malam perlahan memudar, menyisakan kesunyian yang mencekam. Hujan telah berhenti, namun udara masih berat dan dingin. Asap dupa terakhir yang dibakar Mbah Wiryo melayang pelan di antara batu-batu nisan yang basah. Rian masih terduduk di depan makam Dwi, menatap tanah yang baru saja ia tutup dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, matanya sembab karena air mata yang belum berhenti mengalir. Aku sudah menyatukanmu kembali, Dwi, bisiknya lirih. Kepalamu, tubuhmu, sekarang utuh, tidurlah dengan tenang, cintaku. Namun malam itu tidak menjanjikan ketenangan apapun. Langit di atas pemakaman tampak aneh, seperti berdenyut lembut, menandakan bahwa sesuatu yang tidak terlihat sedang bergerak di antara dua alam. Mbah Wiryo berdiri di sisi makam, wajahnya tegang dan pucat. Rian, kita harus segera pergi, ritual sudah selesai. Tapi Rodwi belum benar-benar tenang. Ia masih punya ikatan kuat denganmu. Rian hanya menatap kosong ke arah makam itu. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak pergi. Aku ingin menunggu sebentar lagi, Mbah. Mungkin dia akan datang. Hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Mbah Wiryo ingin menahan, tapi akhirnya hanya mengangguk lemah. Ia tahu, kadang cinta manusia terlalu dalam untuk dihalangi logika. Ia meninggalkan Rian di pemakaman dengan peringatan terakhir. Kalau kau dengar suara panggilan di malam ini, jangan menoleh, nak, jangan sekalipun. Malam semakin larut, hanya suara jangkrik dan angin yang menyelinap di antara pepohonan tua. Rian masih duduk di depan makam itu, menatap lilin kecil yang ia nyalakan di sisi batu nisan. Api lilin itu bergoyang lembut, memantulkan cahaya hangat di wajahnya. Untuk sesaat semuanya terasa damai, tapi kemudian udara di sekitarnya berubah. Dingin, begitu dingin, sampai napasnya keluar seperti kabut putih. Dari arah belakang, terdengar suara langkah pelan. Cap, cap, cap. Rian menahan napas, ia tahu tidak seharusnya menoleh, tapi suara itu terdengar begitu familiar. Ritme langkah yang dulu selalu ia dengar setiap kali Dwi berjalan menghampirinya dengan gaun putih di hari pertunangan mereka. Rian. Suara itu lembut, serak tapi penuh kasih. Kau menungguku? Hatinya berdebar perlahan, tanpa mampu melawan rasa rindu yang begitu besar. Rian menoleh, dan di sana, tepat di depan makam yang baru ia timbun, berdiri sosok yang sudah lama ia rindukan. Dwi ia mengenakan gaun pengantin putih seperti malam sebelum hari pernikahan mereka. Namun kali ini gaun itu basah oleh darah yang menetes dari lehernya. Wajahnya pucat, tapi cantik dalam cara yang menakutkan. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajah.
dan di tangan kanannya ia menggenggam setangkai melati layu. "Dwi," Rian berbisik lirih, air matanya mengalir tanpa henti. Kau datang?" Senyum tipis muncul di wajah arwah itu. "Aku datang untuk menepati janji. Malam pengantin kita, Rian, kau ingat?" Rian menatapnya dengan pandangan kosong, antara takut dan rindu yang bercampur menjadi satu. "Aku ingat. Aku bahkan masih menyimpan cincin itu." Ia mengeluarkan cincin perak kecil dari saku celananya dan memperlihatkannya pada Dwi. "Aku ingin mengenakannya di jarimu waktu itu, tapi tak sempat." Dwi melangkah pelan mendekat. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Lilin di sisi makam mulai bergetar dan padam satu persatu. Suara angin berubah menjadi desisan halus, seperti bisikan ribuan roh yang berputar di sekitar mereka. "Kenapa kau menangis, Rian?" tanya Dwi pelan, matanya menatap dalam. "Aku tidak ingin melihatmu bersedih, cinta kita tidak berakhir di dunia ini." Rian menunduk, bahunya bergetar. "Aku yang bersalah, aku tidak melindungimu. Kalau saja malam itu aku menjemputmu, kalau saja aku tak membiarkanmu pulang sendirian, semua ini takkan terjadi." Tiba-tiba, Dwi meletakkan jarinya di bibir Rian, dingin seperti es. "Sudah cukup, aku tidak datang untuk menyalahkan, aku hanya ingin menjemputmu." Rian terdiam. "Menjemputku?" Senyum Dwi perlahan berubah menjadi senyum kelam. "Ya, cintaku, bukankah kita berjanji takkan berpisah walau maut memisahkan?" Angin berhembus kencang, melati yang dipegang Dwi beterbangan, satu kelopak jatuh di dada Rian. Lilin terakhir padam, dan semuanya tenggelam dalam kegelapan pekat. Dalam gelap itu suara Dwi terdengar jelas di telinga Rian. "Begitu dekat, begitu dingin, cinta kita tetap abadi di alam kematian." Setelah itu hening. Keesokan paginya, warga desa menemukan Rian di kamar bekas Dwi. Ia terbaring tenang di atas tempat tidur, mengenakan pakaian pengantin pria lengkap. Di dadanya terletak setangkai melati putih yang sudah kering. Wajahnya terlihat damai seolah tertidur. Namun tubuhnya sudah tak bernyawa. Sumarni menjerit histeris saat melihatnya. Wito berusaha menenangkan istrinya, tapi suaranya sendiri gemetar. Mbah Wiryo hanya menunduk dalam. Matanya redup menatap tubuh Rian. Ia memenuhi panggilan cintanya, gumamnya pelan. Arwah Dwi datang menjemputnya, kini mereka bersama. Entah di mana, hari-hari berikutnya rumah keluarga Dwi menjadi sepi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi tamu. Tapi setiap malam Jumat, warga desa sering melaporkan hal aneh. Dari dalam rumah itu terdengar suara langkah pelan, seperti sepasang kaki berjalan bersamaan, kadang disertai bunyi lembut kain pengantin yang bergesekan di lantai. Beberapa warga bersumpah pernah melihat dari kejauhan. Dua sosok berdiri di jendela rumah itu. Seorang pria mengenakan pakaian pengantin, dan seorang wanita bergaun putih menggenggam tangannya. Mereka tidak menakutkan, hanya tampak tenang, seperti dua orang yang akhirnya bisa bersatu setelah lama terpisah. Sejak malam itu, bunga melati selalu tumbuh di sekitar makam Dwi, meski tak pernah ada yang menanamnya. Aromanya lembut, menenangkan, seolah menjadi tanda bahwa cinta di antara dua jiwa itu tidak pernah benar-benar mati. Dan di desa kecil itu, orang-orang masih sering berbisik setiap kali angin malam berhembus membawa wangi melati, bahwa malam pengantin arwah masih terus berlangsung selamanya di antara dunia hidup dan dunia mati.